Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bersyukur pagi hari ini saya yakin dan percaya setiap kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan bahkan perlindungannya, kasih setianya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki hari yang baru, melakukan setiap aktivitas di sepanjang hari ini bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayatnya yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pagi hari ini saya memberikan judul kalahkan ketakutan dengan tetap percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kata takut ini mempunyai arti yaitu rasa gelisah, khawatir, atau kacau balau. Ketika kita sedang berada dalam situasi yang sangat membahayakan, secara otomatis kita akan merasakan rasa takut yang sangat. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian rasa takut ini adalah merasa gentar atau merasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita pernah mengalami satu ketakutan. Sebagai contoh, suatu ketika mungkin Bapak Ibu akan menyeberang jalan. Dan ketika Bapak Ibu akan menyeberang, tiba-tiba ada sebuah kendaraan yang lewat dengan begitu kencang tanpa mengerem. Sehingga di situ ada rasa takut yang terjadi dalam hidup kita, karena itu bisa menimbulkan kecelakaan. Mungkin itu bisa juga membahayakan nyawa kita. Seperti ayat yang kita sudah baca tadi di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat tadi, rasa takut itu juga dialami oleh Daud. Daud mengalami keadaan yang sangat membahayakan nyawanya, yaitu pada saat Saul ingin membunuh dirinya. Pada saat itu ketika Daud dia mengalami takut, akhirnya Daud melarikan diri daripada Saul. Daud merasa sangat takut kalau Saul tahu di mana dirinya, sehingga takut kalau sampai Saul membunuh. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di ayat-ayat tersebut, Daud pada saat itu dia melarikan diri, bahkan dia sampai di kota yang namanya Gad. Ia juga merasa sangat ketakutan terhadap raja kota Gad itu, yaitu Akis, di mana Gad itu adalah merupakan musuh bangsa Israel. Karena di sana ketika orang-orang tahu di kota Gad itu, ketika orang tahu siapa Daud, Daud adalah orang yang mengalahkan Goliat. Goliat adalah pahlawan dari orang-orang Filistin. Sehingga Daud merasa bahwa ketika orang-orang tahu siapa dirinya, pasti dia akan dibunuh. Sehingga pada waktu itu Daud juga sempat untuk dia ketakutan. Dan kalau kita baca kisahnya, di sana Daud dia berpura-pura menjadi orang yang gila, Bapak Ibu. Pada saat pagi hari ini, mungkin kita tidak dikejar musuh seperti yang dialami oleh Daud. Tetapi mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah mengalami yang namanya COVID-19. Pada saat itu banyak orang menjadi takut karena di mana-mana ada virus. Sehingga orang-orang banyak merasa takut jangan sampai dia terkena virus dan sampai akhirnya dia harus sakit dan akhirnya mati. Bukan hanya itu saja, mungkin hari-hari ini ada di antara kita sedang takut menghadapi keberadaan keluarga kita, anak-anak kita, bahkan keuangan kita. Tuhan, rasanya kok gak ada jalan keluar sehingga kita mulai takut. Tetapi pagi hari ini bersyukur, firman Tuhan boleh datang dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat Daud sekalipun dia pernah mengalami takut. Tetapi di ayat 5 di sana dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini yang dilakukan Daud. Secara manusia dia takut. Tetapi dia timbulkan imannya, percayanya hanya kepada Tuhan. Sebab Daud tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan apa yang mustahil buat manusia. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan.
Sehingga dia percaya pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita juga apapun ketakutan yang sedang kita hadapi. Saya tidak tahu apa ketakutan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tetapi satu hal, biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin ada kekhawatiran begitu dalam terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau, biarlah kita mau tetap melekat. Ada satu hubungan yang dekat antara kita dengan Tuhan. Rasa takut itu bisa muncul ketika kita mulai hidup jauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah di hari-hari ini kita mau sediakan waktu kita untuk selalu kita berdoa kepada Tuhan. Kita tetap konsisten membaca setiap firman Tuhan. Kita mengikuti setiap ibadah persekutuan rayon yang diadakan. Karena melalui setiap firman Tuhan yang kita dengar, melalui setiap firman Tuhan yang kita baca, iman kita boleh dikuatkan. Iman kita boleh timbul untuk tetap kita percaya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apapun keberadaan kita, mari kita mau tetap percaya. Seperti Daud, ketika dia takut, dia tetap percaya kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 37 ayat yang kelima, di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Apapun keberadaan kita pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum firman Allah ini datang kepada Bapak Ibu, firman Tuhan itu terlebih dahulu datang buat saya pribadi. Ketakutan apapun yang sedang kita hadapi, mari kita mau tetap percaya. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mau tetap percaya hanya kepada Tuhan. Dan Ia akan bertindak. Apa yang mustahil buat kita? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sungguh Allah, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu Dia ciptakan, segala sesuatu Dia adakan. Demikian pun dengan kehidupan kita. Apapun yang sedang kita perlukan, apapun yang sedang kita takutkan, Dia sanggup menolong, bahkan Dia sanggup memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur firman-Mu boleh datang dalam kehidupan kami. Kami boleh diingatkan ketika kami sebagai manusia ada kalanya kami takut, kami khawatir, kami gelisah dengan apa yang kami hadapi. Tetapi satu hal Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk tetap kami percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan bawa iman percaya kami, tetap terus kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pagi hari ini buat pemerintahan yang sudah terpilih Tuhan. Mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Taruh roh yang takut akan Engkau. Berikan hikmat kepada mereka di dalam mereka mengemban tugas 5 tahun ke depan. Tuhan menolong, memberkati kehidupan mereka. Ialah setiap Tuhan keputusan yang mereka ambil, semua itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati juga setiap umat-umat Tuhan yang ada. Biarlah hari-hari ini umat-Mu boleh mengalami Engkau. Mereka Tuhan boleh mengalami terobosan yang daripada Engkau. Kasih-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan yang dalam keadaan takut sekalipun, bawa iman mereka. Kuatkan iman mereka untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan. Memberkati gereja lokal kami mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, staf Gembala Diaken yang ada. Setiap kami hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan kiranya memberkati kami, menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya pagi hari ini kami masuki hari yang baru. Hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh mujizat, karena Engkau selalu ada menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.